dibutuhkan untuk bergerak, dibutuhkan untuk kalau kita posisi berdiri, butuhkan kalau kita posisi ruku, kalau kita posisi sujud, itu kita butuh otot itu agar bisa ruku sujud dengan sempurna, dengan baik. Maka otot itu perlu dijaga kekuatannya dan besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, kita ketemu lagi dalam bincang-bincang kesehatan jasmani. Untuk pagi ini kita lanjutkan topik yang kemarin, yaitu tentang usia lanjut, hal-hal yang terjadi pada usia lanjut. Untuk pagi ini kita mencoba membahas tentang otot dan kelenturan serta keseimbangan. Jadi pada usia lanjut, ya termasuk saya sendiri, ada beberapa hal yang berkurang tentang kekuatan otot, kelincahan, dan keseimbangan. Jadi kita perhatikan sendiri bagi yang sudah lansia ini, bahwa nomor satu, otot-otot kita itu berkurang. Jadi dari dulu yang dulu besar sekarang menjadi kecil, mengurang. Kemudian sendi-sendi yang dulu lentur enak sekarang mulai kaku. Jadi mulai kaku. Kalau misalkan pagi-pagi bangun, ada beberapa sendi-sendi yang mulai sakit, mulai kaku. Kemudian kalau sudah kita bergerak beberapa saat, baru terasa lemas dan sebagainya. Kemudian juga berkurangnya sistem keseimbangan. Misalkan keseimbangan itu yang gampang aja. Kalau dulu memakai celana enak saja sambil berdiri, sekarang kalau berdiri kadang-kadang kesangkut sedikit kita mau jatuh. Itu tanda-tanda bahwa ada berkurangnya sistem keseimbangan. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan hal yang berkurang itu, maka kita perlu sekali lagi latihan. Jadi latihan otot, latihan untuk mempertahankan massa otot yang sudah ada agar tidak tambah kecil. Karena kalau tambah kecil nanti kita akan bergerak juga akan mengalami kurang. Jadi kalau biasanya jalan kita agak cepat bisa, karena tidak terlatih maka jalan tidak bisa cepat. Itu karena salah satu massa otot kita akan berkurang. Demikian juga karena sendi-sendi yang ada itu tidak terlatih, maka kalau kita jalan juga akan menjadi tidak cepat lagi. Kemudian di samping sendinya terasa sakit-sakit ya, terasa kaku, sakit dan sebagainya itu. Kemudian kalau keseimbangan juga begitu. Jalan juga bisa mengganggu jalan, terutama
sering kalau bangun tidur begitu bangun cepat-cepat gampang kepatengan ya. Nah itu tanda-tanda berkurangnya sistem keseimbangan. Kalau sistem massa otot itu dilatih sekali lagi dengan cara olahraga. Olahraganya bagaimana? Misalkan yang paling mudah jalan kaki. Kita biasa jalan kaki dengan tangan yang digerakkan juga, alembai itu, tangannya juga bergerak, kakinya bergerak, tangannya bergerak. Naik sepeda bisa ya, atau senam, atau mungkin dengan membawa sedikit beban 1 kilo 2 kilo dipegang untuk latihan. Kalau yang gede-gede mungkin bisa sampai 5 kilo untuk dilatih agar massa otot yang ada itu bisa dipertahankan. Karena massa otot ini, jadi besarnya otot itu dibutuhkan untuk bergerak, dibutuhkan untuk kalau kita posisi berdiri, butuhkan kalau kita posisi ruku, kalau kita posisi sujud, itu kita butuh otot itu agar bisa ruku sujud dengan sempurna, dengan baik. Maka otot itu perlu dijaga kekuatannya dan besarnya. Kalau ototnya tidak dijaga, maka nanti sistemnya itu akan berkurang. Apalagi sendinya. Sendi itu kalau tidak dilatih gampang terasa nyok-nyok ya, gampang terasa kaku, terasa sakit. Makanya kalau yang banyak itu biasanya pagi-pagi sendi jari-jari ini kok rasanya kaku, rasanya agak-agak sakit bangun pagi. Nanti kalau sudah bergerak, sudah hampir butuh, udah ini mulai. Nah itu tanda-tanda bahwa kelenturan sendi itu mulai berkurang. Belum lagi sendi-sendi besar seperti sendi lutut, sendi panggul. Ini sendi-sendi yang terkait dengan kita bergerak. Maka ini harus dilatih. Ya semampunya latihannya agar kita bisa mempertahankan fungsi-fungsinya itu. Jadi kalau ada yang ngomong, oh itu sendinya kurang cairan, kemungkinan bisa kurang cairan karena memang tidak dilatih. Jadi cairan-cairan itu di samping dari nutrisi makanan-makanan, nah itu juga dari latihan. Nah kemudian untuk mempertahankan massa otot, misalkan kalau kita makan makanan apa, makanan yang terutama orang-orang kita di Indonesia ini banyak makan setepung karbohidrat. Nah itu sebaiknya sebenarnya kita boleh mulai bergeser atau dibiasakan mulai dari kecil makan yang banyak protein agar otot itu berkembang dengan baik dan bisa dipertahankan. Protein yang paling gampang di sini putih telur. Nah, makan putih telur. Putih telur itu banyak, makan tidak apa-apa. Kalau kuning telur banyak itu bisa bermasalah. Kalau putih telur tidak apa-apa. Tapi putih telur yang masak, ya, putih telur yang masak. Jangan putih telur yang mentah. Kalau putih telur mentah itu di perut kita hanya numpang lewat. Jadi kalau kita makan putih telur di perut itu cuman lewat saja, tidak bisa digunakan oleh tubuh kita. Tapi putih telur yang masak itu sangat bermanfaat. Apalagi kalau sekarang mungkin banyak orang punya gawe. Itu toko-toko roti itu biasanya putih telurnya banyak dibuang, tidak digunakan.
Nah, itu dibeli dengan harga murah lebih enak itu. Kemudian direbus. Nah, itu sebagai membangun otot-otot yang berkurang. Putih telur. Juga yang banyak mungkin di sini ikan, daging ikan. Itu untuk membangun otot kita. Jadi kalau otot kita tetap dalam masa besarnya itu tetap bagus dan terlatih, maka gerakan-gerakan kita akan menjadi lebih baik. Nah, kadang-kadang kalau putih telur itu orang-orang, lah yang enak itu kuningnya Pak. Iya memang enak kuning, tapi kuningnya enak itu kalau banyak-banyak bermasalah itu, karena di situ banyak kolesterolnya. Sumber kolesterol yang tinggi adalah kuning telur. Apakah boleh? Ya boleh, dalam jumlah yang dibatasi, boleh digunakan. Itu membangun massa otot. Jadi dengan olahraga, dengan melatih beban ya, gerakan dengan beban itu, misalkan dengan barbel kecil-kecil itu enak. Atau tidak punya barbel ya pakai tanah dibuat kira 1 kilo dipegang itu untuk melatih ototnya, sehingga otot kita tetap bisa bergerak. Jalan kaki kalau masih kuat lari pagi. Nah, lari pagi nanti kita ngomong terkait dengan jantung ya. Tapi sekarang yang jalan kaki aja, jalan kaki. Tidak usah olahraga yang berat-berat seperti badminton, nanti berat itu. Boleh, tapi hanya tampil-tampil aja, tidak apa-apa itu. Kemudian keseimbangan yang banyak juga perhatikan. Biasanya ini banyak para ibu yang kita harus perhatikan. Para ibu itu biasanya lebih banyak mengalami keropos tulang. Jadi kepadatan tulang itu tidak normal. Kenapa? Karena ibu-ibu itu punya pengalaman melahirkan. Nah, melahirkan itu bisa mengurangi kadar kalsium tulang. Nah, kalau kalsium tulang ini berkurang, maka tulangnya mudah keropos. Kalau mudah keropos, itu bisa patah tanpa ada trauma. Jadi hanya berdiri, bergerak, itu bisa patah sendiri. Itu tulang yang keropos begitu. Nah, itu mesti ditangani dengan cara, sekali lagi, bergerak. Kita berolahraga itu bisa mempertahankan massa tulang. Di samping itu juga dari makanan yang banyak kalsium dan protein. Ada beberapa vitamin D yang perlu ditambahkan. Jadi, vitamin D itu ada yang murah, buatan pabrik tertentu itu cukup murah. Vitamin D itu mempertahankan massa tulang agar tidak terlalu kadarnya menurun, karena tulang dibutuhkan juga untuk bergerak. Kalau kita tidak punya tulang, nanti tidak bertulang, nah susah, tidak bisa berdiri dengan baik, tidak bisa bergerak. Massa tulang ya. Jadi ada vitamin D banyak di apotek itu, vitamin D3. Vitamin D3 itu cukup tidak terlalu mahal, bisa untuk tambahan untuk para lansia, agar di samping vitamin D yang itu juga di dalam makanan hewani, jadi seperti daging itu banyak. Loh, katanya kalau makan daging itu bisa tekanan darah tinggi. Sebenarnya tidak. Daging tidak menyebabkan tekanan darah tinggi, tapi yang menurunkan darah tinggi itu adalah bumbunya, asin. Jadi kalau kita, seperti kemarin kita bahas, bahwa orang yang berusia lebih usia lanjut itu cenderung lidahnya itu pengen makan yang lebih asin. Nah, ini harus dilatih
untuk makan tidak asin. Itu perlu waktu. Jadi kita jangan mengkonsumsi kadar garam yang terlalu tinggi. Makanya kalau masak daging, nah kadar garamnya jangan terlalu tinggi biar bisa digunakan dengan baik. Karena daging itu sumber makanan yang bagus, dari protein juga, dari vitamin D juga ada, dari beberapa hal. Daging termasuk daging ikan. Tapi bukan, ingat, ikan itu bukan termasuk nus, kepiting, udang dan kerang. Nah, itu bukan ikan itu. Tapi kalau cakalang ya, terus juga apa namanya itu, banyak juga, bukan yang termasuk suko itu bukan nus, kepiting, udang dan kerang, yang tidak masuk. Itu sumber kolesterol yang potensial. Jadi membangun massa otot dan tulang itu dibutuhkan untuk orang lansia, terutama ibu-ibu. Tentang tulang, nah ini perlu diperhatikan karena ibu-ibu cenderung lebih mudah keropos tulang daripada bapak-bapak. Kemudian kalau keseimbangan, nah kita perlu latihan, banyak latihannya keseimbangan itu. Misalkan yang paling gampang, berdiri di atas satu kaki. Nah, berdiri di atas satu kaki itu latihan keseimbangan. Kemudian ada kadang-kadang apa namanya, lututnya itu ditekuk satu, jadi berdiri satu kaki dengan lutut ditekuk, dipegang, lututnya dipegang itu, diangkat, dipegang lututnya, jadi posisinya satu kaki, berdiri di atas satu kaki ya. Kuat berapa detik? Syukur dalam bentuk menit, sekian menit. Kalau detik itu kadang-kadang bisa coba nanti, tapi hati-hati ya. Berdiri di atas kaki, lututnya dipegang, seperti dirangkul lututnya ya. Dan kekuatan berapa? Kadang-kadang ada yang kakinya ditaruh di lutut sebelahnya. Berdiri, kaki ditaruh di lutut sebelahnya. Jadi mungkin nanti ada lagi yang seperti layang-layang itu, berdiri di atas kaki tapi posisinya seperti layang-layang, jadi tangannya begini. Itu latihan keseimbangan. Yang paling mudah biasanya duduk, berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Nah itu yang paling mudah. Dalam hitungan 30 detik ya. Duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri. Dan itu yang perlu diperhatikan kalau untuk lansia, terutama ya kalau memakai celana, terutama celana panjang. Tolong hati-hati, jangan kalau tidak terlatih, kalau mau memakai celana dalam, celana panjang itu lebih baik bersandar ya, bersandar agar tidak jatuh. Karena mungkin pakai celananya itu tidak masalah, jatuhnya itu yang bermasalah nanti. Itu. Jadi terutama kalau kaki kita dalam keadaan basah, kaki basah habis mau ambil wudhu, mau pakai celana, nah, itu hati-hati, karena biasanya kaki yang basah mudah menyangkut di celana itu. Kalau menyangkut, keseimbangan kita akan terganggu, itu bisa jatuh itu. Nah, kalau massa tulangnya tidak bagus, jatuh bisa membuat patah tulang. Itu disebut patah tulang yang patologis, ada patah tulang bukan karena trauma. Terutama yang sering itu pada tulang panggul. Karena tulang panggul itu dia menyangga berat badan. Dan sering, memang yang sering kali mengalami keropos itu di daerah situ, panggul. Makanya banyak ibu-ibu yang kita jumpai biasanya
patah tulang panggul hanya karena saya cuma jatuh dari duduk, mau berdiri jatuh, itu patah, bisa karena tulangnya mengalami keropos. Di antaranya yang kita perhatikan itu. Jadi lebih baik kalau pakai celana panjang, kakinya basah, carilah tempat duduk. Sambil duduk kita baru pakai celana panjang, biar tidak nyangkut kakinya. Nah, biar kalau tidak jatuh. Itu memang salah satu berkurangnya sistem keseimbangan kita pada orang-orang lansia. Sekali lagi itu juga perlu dilatih untuk keseimbangan dengan baik. Jadi keseimbangan sendi, otot, kelenturan itu termasuk ini, sering sakit tengah. Orang lansia sering sakit tengah karena apa? Ini otot-otot punggungnya, sendi-sendinya sendi di tulang belakang itu tidak terlatih, sehingga gampang mengalami sakit tengah. Duduk dalam posisi agak lama maka sakit tengahnya. Nah, itu perlu kita latihan, kita perlu olahraga biar itu lentur. Apalagi kalau diajak rukuk, aduh, rukuknya susah karena apa? Tengahnya sakit. Ini masalahnya, bukan sakit tengah yang lain. Karena sakit tengah itu sakit pinggang ada karena misalkan beberapa sakit, misalkan batu di saluran kencing itu sakit pinggang juga kalau tempatnya di daerah saluran kencing. Tapi kalau tidak ada yang lain-lain, hanya karena itu misalkan kaku pinggang, itu biasanya karena ya kurang latihan, tidak terlatih, itu juga mengganggu. Jadi latihan itu kita butuhkan. Makanya itu zaman sekarang kita senang melihat banyak event-event olahraga, kadang-kadang ada yang 5 kilo, ada yang jalan santai dan sebagainya. Tapi sebaiknya jalan santai itu kita ikuti, tapi batasnya itu bagaimana sampai berkeringat. Jadi jangan santai alembai, santai-santai tapi tidak berkeringat, itu nanti tidak olahraga nanti. Jadi minimal, apalagi senam. Nah, sekarang yang banyak ibu-ibu, biasanya yang banyak ibu-ibu ini senam yoga. Nah, itu bagus itu sebenarnya untuk kelenturan tubuh kita, untuk kelenturan otot-otot, kelenturan sendi. Senam yoga itu bagus. Jadi mungkin bapak-bapak perlu ikut klub senam yoga juga. Nah, biar sendi-sendinya, otot-ototnya terlatih, sehingga gerakan kita tetap terjamin dengan baik. Jadi kita tidak butuh hanya sehat, tapi butuh lincah. Lincah itu bergerak dengan baik, dengan cepat. Nah, itu perlu kelincahan. Keseimbangan juga harus dibutuhkan. Keseimbangan itu kita perlu berlatih. Berdiri di atas kaki ganti-gantian, yang kiri ganti yang kanan, yang kiri ya. Biar kita terlatih untuk seimbang, bergerak dengan baik. Mungkin itu yang kita sampaikan pada hari ini. Jadi ya, kita para lansia, terutama kalau di sini ini banyak lansia juga, agar kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik, termasuk aktivitas sholat dengan baik, maka kita butuh otot kita terjaga besarnya dan kekuatannya, sendi-sendi kita tetap dijaga kelenturannya, ya, gerakan kita juga perlu dilatih, dan keseimbangan perlu juga dipelihara agar semuanya pergerakan akan menjadi baik. Sholat kita bisa sempurna dengan gerakan yang sempurna tanpa gangguan-gangguan, sehingga ya kesempurnaan itu kan lebih baik daripada yang tidak sempurna. Makanya itu sampai ada perintah sholat itu berdiri. Ya kalau tidak mau berdiri ya duduk.
Kalau duduk berbaring itu ada suatu keringanan-keringanan, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa melakukan dengan berdiri karena itu adalah pilihan utamanya. Mungkin sementara itu barangkali ada satu dua yang pengen didiskusikan, monggo silakan. Kalau tidak ada, yaitu pesan-pesan kami, semoga kita semua tetap sehat, lansia yang sehat, bukan lansia yang sakit-sakitan kalau bisa itu. Kalaupun ada sakit itu sudah suatu hal yang harus kita terima dengan baik, tetapi kita memelihara yang masih sehat tetap bisa bergerak dengan baik, yang sudah sakit tetap bisa melakukan kegiatan dengan baik dengan cara latihan-latihan yang ada. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.